Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Faisa. Nah, sekarang kita akan membahas SuperLab CCNA Networking. Sekarang kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pengenalan. Nah, di sini ada daftar lab ya teman-teman, ada pendahuluan, kemudian SuperLab 1, SuperLab 2, SuperLab 3, SuperLab 4, SuperLab 5. Jadi ini adalah materi yang nantinya akan kita bahas. Nah, di sini untuk SuperLab CCNA 200-301 itu membahas mengenai topologi besar yang biasa digunakan dalam dunia industri. Sebelum memasuki konfigurasi SuperLab CCNA, harus memiliki basic pengetahuan mengenai konfigurasi CCNA 200-301. Nah, di sini teman-teman, sebelum melakukan SuperLab itu teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya yang tentang CCNA 200-301 part 1 dan juga part 2. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk install SuperLab-nya. Nah, di sini kita pergi ke Google Chrome. Kemudian di sini kita cari Cisco Packet Tracer. Lalu ini kita pilih yang what is Cisco Packet Tracer. Nah, di sini untuk masuk di Cisco Packet Tracer-nya, teman-teman harus login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Nah, di sini kita scroll, kemudian kita pilih yang Getting Start with Cisco Packet Tracer. Kemudian di sini kita klik Resume Course. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mempelajari tentang Cisco Packet Tracer. Di sini teman-teman bisa buka saja ya teman-teman untuk install Cisco Packet Tracer, kemudian create a Cisco Packet Tracer Network, dan juga Getting Started with Cisco Packet Tracer Course Final Exam. Nah, di sini untuk menginstal Cisco Packet Tracer, teman-teman pilih yang 1.0.3. Di sini sudah ada linknya. Di sini kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita scroll. Di sini terdapat Packet Tracer 8.2.2 versi macOS, versi Ubuntu, dan versi Windows. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, di sini saya memilih yang Packet Tracer 8.2.2 Windows 64 bit. Di sini kita bisa klik saja. Nah, di sini sudah otomatis terinstall ya teman-teman. Tetapi karena saya sudah menginstalnya, sepertinya tidak perlu ya teman-teman. Ini kita silang saja. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menyiapkan topologinya untuk materi pendahuluan SuperLab 1, SuperLab 2, SuperLab 3, SuperLab 4, dan SuperLab 5. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pendahuluan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada topologinya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada PT Activity. Nah, fungsi dari PT Activity itu supaya kita mengetahui sampai mana sih kita mengerjakannya. Nah, di sini ada topik. Nah, topik ini itu adalah hal yang akan kita pelajari di topologi ini, yaitu ada perkenalan SuperLab CCNA dan juga basic configuration. Kemudian ini untuk instructions, itu tata caranya ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu bingung untuk memulainya dari mana. Di sini sudah dijelaskan. Di sini ada untuk cara yang pertama yaitu setting IP address, dan ini IP address-nya juga sudah ditentukan oleh PT Activity-nya. Kemudian di sini juga ada setting DNS dan record www.sekolahan.id. Kemudian di sini ada konektivitas, itu seperti kita menguji apakah bisa ping ke www.sekolahan.id. Nah, di sini juga ada persentase teman-teman. Jadi ini menunjukkan itu sampai mana kita mengerjakannya. Jadi
kita bisa melihatnya dari presentasi ini, dan kita juga bisa melihat di check results. Nah, pada check results itu ada this activity is incomplete, please try again. Nah, jadi ini aktivitas ini tuh belum komplit teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasi apapun. Di sini kita klik assessment items. Nah, di sini pada assessment items itu seperti bagian-bagiannya ya teman-teman. Ada default gateway, DNS server dan lainnya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang salah dari yang kita konfigurasi. Misalkan seharusnya di sini itu kita sudah merasa bahwa semuanya sudah benar, tetapi ketika kita melihat activity resultnya pada assessment items itu di sini ada yang silang. Berarti yang disilang itu ada yang salah dengan konfigurasinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk basic konfigurasinya. Di sini kita mengikuti yang ada di PT activity ya teman-teman. Pertama-tama kita akan masukkan IP address terlebih dahulu pada DNS client atau PC1 dan juga DNS server. Nah, di sini untuk DNS client itu IP-nya ini ya teman-teman, 192.168.1.0. Kemudian untuk yang server itu 205.5.0/24 semua. Nah, pertama-tama ini kita ke DNS client, di sini desktop, kemudian IP-nya. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168 1.1.2. Kemudian di sini subnet masknya 25.0, default gateway-nya 192.168 1.1. Kemudian DNS servernya 200.5.5.2. Oke. Kemudian di sini untuk yang server juga kita ke desktop, kemudian IP configuration-nya di sini untuk IP-nya 200.5.5.2. Kemudian untuk subnet masknya 225.0. Untuk default gateway-nya yaitu 200.5.5.1. DNS servernya yaitu 200.5.5.2. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi pada routernya. Di sini kita akan membuat IP gateway-nya ya teman, untuk DNS client dan juga DNS server. Nah, di sini enable conft. Di sini pertama-tama kita akan masuk ke gig 0/1 di mana itu mengarah ke DNS client. Di sini interface gig 0/1. Nah, kemudian di sini kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.0. Oke, kita exit. Kemudian ya teman-teman, di sini kita masuk lagi ya teman. Nah, di sini jangan lupa di no shutdown supaya aktif. Nah, sudah berubah menjadi hijau ya teman-teman. Ini untuk kabelnya. Kemudian di sini kita exit, lalu kita akan masuk ke gig 0/0 interface gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu di sini untuk yang server itu 205.5. 200.5.5.1, kemudian subnet masknya 255.255.255. Kemudian no shutdown. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan aktifkan untuk DNS-nya ya teman. Di sini untuk DNS-nya itu ke www.sekolah.id. Nah, jadi ini kita ke DNS server.
kemudian kita ke service, kemudian di sini untuk DNS kita on, lalu ini untuk namanya yaitu www.sekolahan.id. Lalu ini untuk addressnya yaitu 200.5.5.2. kemudian kita add ya teman. Nah sudah, sekarang kita akan coba untuk mengirim pesan. Pasti sudah successful ya teman. Di sini dari DNS client ke DNS server. Nah, pertama-tama pilot. Di sini kita kirimkan lagi. Oke, sudah successful ya teman. Kita kirim lagi dari DNS server ke DNS client. Successful. Jadi sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan basic configuration-nya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika saya menjelaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.